Karena mungkin karena pesantren ya. Iya. Jadi senioritas di sana juga kencang. Kalau Kalau dibilangin lebih cepat nangkep atau lebih cepat kompak itu yang di pondok. benar. Halo sobat pramuka dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan kita. Jumpa. Ketemu lagi nih. Ya kan kemarin setelah kita ngebahas tentang pengalaman kita nih. Benar. Dari kita lulus. Betul. Ya kan? Lulus sekolah Sampai selesai, sampai kuliah. Iya. Nah sekarang kita mau berbagi cerita lagi nih teman-teman. Benar. Tentang kita tuh megang bina satuan di pondok pesantren sama di sekolah umum juga. Iya. Gitu. Betul. Dan ternyata beda banget ya. Iya, banyak banget perbedaan ya. Dari budaya mereka pun udah beda. Dari budaya-budaya peserta didiknya juga beda. Ini ada cerita nih, ya kan? Kita waktu itu pernah megang di salah satu tempat pondok gitu Betul, kan. Iya. Di mana notabene-nya itu pernah ada yang ngajar di sana. Oh iya, benar. Sebelum kita datang ya. Sebelum kita bina satuan di sana, itu ada tuh yang ngajar di sana. Iya. Dan ketika kita masuk, karena kita juga punya pengalaman dari pondok, kita pengen hampir samain lah gitu. Maksudnya metodenya gitu kan, cara ngajarnya. Kaget dong. Pasti. Ya kan? Dengan dari bina satuan yang sebelumnya gitu. Iya, benar. Itu sampai kita tuh dilaporin gitu. Benar, diaduin kita. Ya kan? Sama ustadz pimpinannya. Bukan pimpinan. Sama yang koordinatornya. Koordinator eskulnya. Itu belum sampai diaduin kita ya. Iya. Soalnya kita marah-marah itu kan sore-sore di kelas. Marah-marah gimana tuh? Gara-gara gini ceritanya. Kita jauh-jauh nih ya dari rumah. Ya kan? Pas kita rapi nih. Pakai sepatu, seragam lengkap. Iya, pramuka lengkap. Lengkap lah. Ketika pas masuk kelas, jeret ngeliat anak-anak pakai sendal. Nggak berseragam. Soalnya kita nggak tahu budaya mereka di sana itu gimana. Gitu betul. Dan ternyata kamar mereka di bawah dong. Di atasnya kelas. Iya, jadi deket. Jadi mereka pakai memudahkan atau menggampangkan. Jadi mereka pakai sendal dong. Kan kita di situ kita ngomong. Kita jauh-jauh kita pakai sepatu. Betul. Kita kan mau istilahnya mau menuntut ilmu. Iya. Jadi kita harus rapi lah gitu kan. Harus wangi. Ya gitulah. Pas kita nyampe ke sana ternyata di luar ekspektasi kita. Bener. Ya kan. Dari situ kita marah-marah, kita kasih tahu yang benar kayak gini nih. Nah, kita kasih tahu ya benar seperti ini, biar enak, biar rapi, biar kalian juga semangat gitu. Dan ternyata diaduin ke gurunya dong, diaduinnya ke ustadznya gitu kan. Ketika ngadu ke ustadznya dan ternyata ustadznya lebih care sama kita. Bener, lebih pro ke kita. Lebih peduli sama kita. Soalnya emang bener gitu kan. Soalnya rapi, kelihatannya enak gitu. Betul. Dan akhirnya wah banyak deh itu pengalaman kayak mau ada kegiatan. Habis itu kita kasih tahu kegiatan tuh sekarang kayak gini loh. Mereka sekarang tuh ininya pakai skraf loh kalau nggak berseragam pramuka gitu kan. Kaget, skraf itu apa Kak gitu. Kita taunya slayer sama stiker. Gitu itu itu kita ngadain kegiatan ya. Itu kita yang ngadain kegiatan. Bikin skraf ya. Iya. Nah, akhirnya kita kasih tahu, kita didik lah, maksudnya kita bina pelan-pelan, kasih tahu dikit-dikit gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan baik nih. Udah lumayan bagus lah. Iya. Udah ada perubahan lah ya. Udah menjadi lebih baik lagi gitu kan. Latihan udah pakaian rapi, pakai sepatu, pakai kacu, pakai baret segala macam udah oke lah ya. Untuk latihannya. Untuk latihannya gitu kan. Untuk materinya juga alhamdulillah karena pesantren ya. Jadi senioritas di sana juga kencang. Maksudnya senioritas di sini tuh di mana kita ngajarin waktu mereka kelas 1 SMP, ketika dia sampai kelas 1 SMA mungkin ilmunya masih nempel, mereka bantuin ngajarin. Nah, itu. Jadi ngebantu kita ya. Ngebantu banget gitu. Jadi kita ngajarin ke yang SMP yang SMA-nya itu, yang penegaknya nanti ngebantuin buat ngajarin ke yang penggalangnya. Benar.
gitu untuk teknik kepramukaannya. Jadi yang penegaknya sama kita, pendalaman istilahnya kayak pendalaman materi lah ya, untuk dia ngasih ke adik-adiknya tuh seperti apa caranya, terus materinya apa gitu kan. Jadi itu sangat ngebantu kita sih sebenarnya. Ya iyalah, karena kan anggotanya banyak. Kalau cuma kita doang berdua, amsyong juga gitu kan. Itu juga ngebantu kita juga. Terus untuk di materinya juga kan, untuk yang di anak kelas 1 SMA itu lebih mateng gitu kan. Mereka belajar tapi langsung dipraktekkan. Iya, betul. Jadi mereka untuk rasa ingin tahunya lebih besar gitu. Oh ini gimana ya, besok gue ngajar nih gitu kan. Gue ngasih materi ke anak-anak gitu kan. Mau gak mau kan mereka harus benar-benar prepare gitu kan. Pasti kalau kayak gitu. Jadi sebelum mereka ngajarin mereka harus belajar lagi. Takutnya kalau ditanya nggak tahu. Iya, malu juga. Malu juga mereka kan. Nah, kita sampai sempat sempat berjalan lah ya. Jadi sebelum latihan itu anak-anak kelas 1 SMA-nya tuh bikin materi, ini nggak sih? Iya. Setoran ke kita. Kita nanti kalau kita ACC, silakan baru mengajar. Sebenarnya itu dia pola juga ya. Pola juga sih sebenarnya. Metode cara ngajar kita ya pasti beda-beda lah ya. Untuk sekolah di pesantren itu gimana. Tapi lebih efektif sih. Kayaknya emang lebih efektif seperti itu. Jadi merekanya nggak ngasal. Nggak sembarangan ngasih materinya. Paling tapi kalau untuk materi-materi yang seperti itu, yang teknik kepramukaan yang untuk penggalang. Iya benar. Jadi kayak misalnya mereka main semapurnya, ya kan, sandinya, morsenya, tali temalinya, gitu kan, kayak gitu, sampai PPGD dan lain macam sebagainya, gitu. Nah kalau untuk yang di luar, kita kan kebetulan megang penegak juga di luar. Iya benar sih. Sebenarnya kalau untuk di luar ya, pasti Karibin ngerasain lah. Itu perbedaan sirkus mereka di dalam yang 24 jam selalu bersama-sama dengan di pondok. Iya, dengan yang beberapa jam saja yang di sekolah. Chemistry-nya pasti agak berbeda gitu. Pasti. Iya nggak sih? Iya. Kalau dibilangin lebih cepat nangkep atau lebih cepat kompak, itu yang di pondok. Benar. Soalnya itu gampang banget kompaknya. Soalnya mereka 24 jam satu tempat. Soalnya mereka di situ terus, ya kan, bareng-bareng terus. Kalau yang di luar harus latihan ekstra. Harus ada penambahan waktu jam pengajaran. Penambahan waktu. Ada penekanan dikit, ya nggak sih? Aduh. Jadi nggak sembarangan lah. Sebenarnya kita mau bawa konsep pondok itu kita terapkan juga sih sebenarnya kan di sekolah luar. Jadi biar mereka itu bisa keluargaannya dapet, terus mereka cara-caranya juga lebih dapet, ngerti, dan itu juga pun buat bekal mereka di luar nanti, ya nggak sih? Iya. Ya untuk kalau emang mereka mengambil di kuliahnya, jenjang kuliahnya ngambil jurusan pendidikan kan, mereka udah pernah ngerasain gitu kan. Udah bikin RPP ya? Iya, RPP ya. Terus juga kalau untuk di umum itu dari kita ceritain, kasih tahu dari yang awal nih ketika mereka masuk kelas 1 jadi apa, terus latihannya bagaimana sampai mereka lulus, Kebetulan udah berapa regenerasi gitu? Bener, udah berapa kita? 6 ya? 6 atau sampai 7 lah ya. Iya. Jadi dari kelas 10-nya tuh mereka kayak gini nih, ya kan, dikasih pengenalan. Kan mereka jatuhnya tamu Ambalan, kasih tahu adat di Ambalan kayak gimana, ya kan. Kita Ambalan punya apa aja, ada sandi Ambalan, ada himne Ambalan, ya kan, ada pedoman Ambalan, di mana di situ ada peraturan lah, ada apa sih namanya, aturan-aturan, dan ada punishment-punishmentnya gitu. Jadi kalian nggak boleh melakukan ini, kalau melakukan ini nanti punishmentnya ini. Iya, ada sanksinya seperti ini kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang paling utama itu ya harus bikin itu dulu, pedoman itu dulu. Iya. Kalau udah ada pedoman tuh sebenarnya udah enak. Tinggal ngejalanin ya. Terus kalau ada apa-apa tinggal balik kita lihat ke pedomannya. Bener. Di pedoman kayak gimana nih? Ada nggak nih yang kayak gini? Nggak ada, ya udah nggak usah kita lakuin. Kan ada pedomannya ini, dan pedoman ini dirumuskan setiap tahun sekali. Iya. Namanya musyawarah Ambalan. Jadi dari mereka yang membuat aturan, mereka yang membuat punishment, ya kan, dan mereka tinggal ngejalanin tuh yang mereka buat itu tuh.
Jadi udah benar-benar kesepakatan bersama ya. Udah rule bareng-bareng. Bareng-bareng. Sama kayak program kerja juga sama. Iya. Kan setiap angkatan Iya. punya program kerjanya beda-beda. Beda-beda. Karena bisa mengunggulkan yang ini, mengunggulkan ini, yang ini mengunggulkan yang ini, gitu kan? Emang harus sih. Maksudnya setiap program kerja itu harus beda-beda. Gitu Nggak kan. sama aja. Nggak sama gitu. Tapi kan kalau ada sih sebagian beberapa sama lah gitu kan. Tapi harus yang poin-poin intinya mah sama. Cuman kan iya. dikemas dengan sekreatif mungkin. Bener. Harus ada Perubahan yang lebih perubahan dan ada keunggulannya lah gitu Betul. kan. Ada terobosan baru lah baik. Betul, gitu. kayak gitu. Jadi kan kayak kelas 1 jadi tamu ambalan, udah dikasih tahu selama 3 bulan. Bener ya, 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka jadi tamu ambalan, dikasih materi tentang kepenegakan itu apa, bagaimana belajarnya. Penegak itu apa? Ya. Terus ini kayak gimana aturan-aturan mainnya gitu kan. Nah, udah masuk 3 bulan, lalu kita ada pelantikan tamu ambalan. Iya. Di mana pelantikan tamu ambalan itu kita inian berarti dia udah sah menjadi anggota ambalan. Biasanya banyak teman-teman di luar itu yang mengatakan aktualisasi. Benar. Reguler. Reguler. Terus kalau ada juga yang mengatakan pasus. Ada yang mengatakan khusus. Iya, pasukan khususnya. Dia mengatakan dewan ambalannya atau juga anggota ambalannya. Nah, itu kan kalau menurut saya nih ya. Iya. Kalau menurut saya penyebutannya aja. Tapi kan intinya sama. Benar. Iya kan? Kembali lagi ke masing-masing sih ya. Iya, di pedomannya tadi bahasanya apa? Benar. Itu hanya gitu. cuman penyebutan aja sih untuk kerjanya atau untuk nyatanya sih saya sama aja gitu kan. Dan setelah mereka masuk jadi diresmikan bahwa saya sah jadi anggota, mereka harus mau tuh ngikutin tuan rumah. Benar. Soalnya dia masuk rumah kita. Iya, mereka punya masuk rumah kita bahwasanya di rumah kita, di rumah pribadi kalian juga itu pasti ada aturannya. Benar. Contoh nggak boleh pulang malam gitu kan. Itu ada aturan walaupun tak tertulis. Kan kalau di rumah kayak gitu kan. Iya. Ada aturan yang tertulis dan ada aturan yang tak tertulis. Benar. Gitu. Kadang banyak aturan yang tidak tertulis ya. Iya. Daripada yang tertulis. Karena kan ketika perumusan kita ada waktunya. Benar. Jadi terbatas oleh waktu juga. Gitu. Makanya seiring berjalannya waktu tuh kadang dicatat juga apa nih kira-kira kendala-kendalanya. Benar. Nanti dirumuskan ketika musyawarah lagi. Dibentuk lagi gitu. Terus setelah masuk itu biasanya teman-teman kalau kita tuh masuk ke materi-materi penegakan sama kita juga kenceng di tekpram. Benar, iya. Di tekpramnya sendiri ini biasanya kita minatnya adik-adik ini mau kemana? Iya. Mereka mau apa nih? Iya. Kan di tekpram ini banyak teman-teman. Ada yang semapur, ada yang morse, ada yang sandi, ada yang pioneering, ada yang PPGD. Ya kan? Iya. Ya udah, teman-teman mau yang mana? Itu terserah kan mereka. Kesukaan kalian. Seenggaknya mereka punya 1 atau 2 skill yang mumpuni. Jadi bener-bener mereka latihannya. Jadi enak. Iya. Ketika ada event lomba itu enak. Lu berangkat. Seleksi dulu dong. Iya. Nggak bisa langsung berangkat aja. Kita biasanya seleksi dulu. Jadi nggak mandang bulu, entah anaknya pejabat, anaknya siapa, harus seleksi karena kita mau bawa nama baik. Benar. Gitu kan, kita bawa nama baik nih. Jadi nggak ada titip-titipan. Iya. Kalau dulu tuh inget di pundak kiri lu ada berapa siswa? Iya. Pundak lu berapa siswa aja. Iya. Nah, seleksi kalau misalnya mau ada event lomba seleksi, jadi enak ketika seleksi. Yang biasanya latihan pioneering ya udah ikut seleksi di pioneering. Ya kan kalau kegiatan lomba-lomba kepramukaan kan paling tentang itu aja. Iya, nggak jauh-jauh dari itu. Nggak jauh-jauh dari itu, dan kita juga punya boyman itu tadi. Itu udah menurut kita bukannya kita promosi ya, emang paling mantep dah. Emang dari situ. Itu doang tuh top, semuanya ada di situ. Sejarah kepramukaannya. Bener. Apa segala macam. Udah kalau itu udah dikuasai, udah ngelotok,
untuk bina satuan ya lumayan lah. Iya, makanya kalau apalagi kakak-kakak udah hafal buku Boyman, halamannya letaknya di mana tuh. Iya. Mantap banget itu. Itu udah referensi yang luar biasa. Luar biasa itu. Tinggal pengaplikasiannya. Benar. Karena gini Kak, ada orang yang pintar tapi buat sendiri. Iya. Dia pintar nih, tapi nggak bisa buat ngajarin teman-teman. Sulit. Dia tuh kadang hanya ada di kepala. Iya, jadi dia pintarnya buat dia sendiri gitu. Sebenarnya saya tuh mau ngasih tau ini Kak gitu. Iya. Tapi gimana ya gitu. Cara penyampaiannya bingung gitu. Nah, makanya kan kalau kayak gitu dari situ, dari mereka ketika kelas 10, kelas 11, ketika udah naik jadi dewan, ngejabat, ya kan, mereka bakal megang yang aktualisasi atau pramuka umum. Iya. Pramuka semuanya. Iya benar. Nah, mereka dilatih di situ. Bagaimana mengajar. Benar. Ya kan? Jadi susahnya ngajarin temen-temen. Iya. Ya kan? Temen sendiri gitu kan. Sebenarnya Adik itu kelas, gitu. poin plus lah ya. Ada keuntungan mereka lah, beruntung gitu sebenarnya. Siapa yang beruntung nih? Si Dewan Ambalan ini. Oh, bocah yang ikut pramuka. Iya. Untungnya apa? Mereka istilahnya belum waktunya lah gitu kan. Ya memang masih muda. Anak kelas 2 SMA berapa sih umurnya? Ya sekitar 15-16, ya kan? Paling tua 17 lah. 17 lah. 17. Kita taruh 17 lah ya, 17. Dengan umur 17 tahun itu udah berani ngomong di depan anak 200 anak, gimana itu? Ya lumayan. Lumayan kan? Ketika upacara mereka ngomong, ngatur, nanti kelas sekian sama kakak ini, kelas ini kakak ini. Itu kan secara tidak langsung mental mereka terbentuk. Berani ngomong depan orang gitu. Nggak cuma hanya depan dewan doang gitu kan. Dewan paling berapa orang sih? 20 atau 25 lah gitu kan. Paling banyak gitu paling kan. Banyak segitu memang. Ini di satu angkatan. Iya. Iya gak sih? Satu angkatan dia bisa ngasih materi. Ya kan, berani ngatur, ya kan. Kadang ada apa? Murid kita ya gak sih? Peserta didik kita yang dulunya bangun setengah mati, ketika masuk pramuka berubah drastis dan berani ngomong depan orang gitu kan. Ada kan? Nggak sedikit gitu. Dan jujur aja nih, ini buat teman-teman kakak-kakak instruktur atau kakak-kakak yang bina satuan, jujur ya, kalau saya ini butuh orang-orang yang pinternya beda. Iya. Itu sebenarnya pinter. Cuman caranya dia beda. Itu saya butuh, karena ketika anak-anak yang seperti itu dia lebih loyalitas sama waktunya. Benar. Dia lebih gampang untuk izin sama orang tuanya. Lebih care lah. Iya, karena orang tuanya daripada lu yang macam-macam, mendingan udah pramuka aja deh, nggak apa-apa deh gitu kan. Nggak neko-neko kan? Nggak neko-neko gitu, dan ketahuan. Dan saya pernah dapat pesen dari salah satu wali siswa ya. Ya kan kalau sekolah wali siswa kan. Kalau pesantren? Wali santri. Wali murid. Oh, wali murid ya. Iya dari wali murid. Karifin, tolong ya. Nitip anak saya gitu. Waduh, gue jadi tempat penitipan anak dong ini ya kan. Harus ngejaga ini ya dong gitu kan, orang tuanya udah langsung gitu kan ngomong. Tolong Kak, ini soalnya kalau di rumah cuman HP tok. Iya. Gitu. Terus juga nih ya alhamdulillah nih setiap ada latihan pramuka di sekolah, bangunnya gampang. Iya. Jadi beda dengan hari-hari yang biasanya. Bangun latihan pramuka langsung gitu. Oh enggak, maksudnya ketika sekolah nih, itu mereka kan kalau hari Rabu biasanya pakai seragam pramuka dong. Iya benar. Nah kan biasanya ada tanda jabatan. Benar. Ya kan, tancap, ada yang bantara, ada yang pakai penang apa sih namanya, Dewan Ambalan gitu kan, gagah. Asik. Mereka lebih pede dan itu bangunnya lebih cepat karena untuk pakai yang seperti itu, atribut-atributnya ya kan. Belum tali kurnya, habis itu sama kacunya kayak gitu tuh yang kayak gitu. Jadi kalau seragam sekolah biasa kan pakai putih abu-abu sama dasi, set udah selesai. Iya. Berangkat. Karena pakai dasinya juga di sekolah kan. Iya, cuman plek langsung begitu make. Kadang juga baju nggak tahu dimasukin, nggak tahu enggak. Tapi kan kalau misalnya udah rapi, baju nggak dimasukin jelek banget. Nggak mungkin. Iya kan? Pasti dimasukin ya. Pasti dimasukin. Jadi rapi kelihatannya. Iya. Dan itu butuh waktu. Jadi dia bangunnya lebih awal. Iya. Jadi lama ya. Masukin baju dulu, pakai kacunya dulu. Sisiran gitu kan. Pakai tali kur dulu. Iya, emang bener-bener. proses ya. Proses. Ngebuat adik-adik peserta didik jangan jauh-jauh sampai paham materi.
Buat mereka senang dulu deh. Buat senang, buat nyaman dulu. Buat nyaman dulu itunya itu. Kalau mereka udah nyaman itu enak. Bener. Kita mau ajak kayak gimana, kita mau pola didiknya kayak gimana, udah enak. Pasti ikut. Bener. Udah nyaman mereka dengan kita, dengan rumahnya gitu kan. Sama satu saya punya cerita lagi. Apa itu? Ini di umum, masih di sekolah umum. Dia ikut pramuka pasukan khusus ketika kelas 2. Semester akhir atau awal gitu. Saya lupa itu. Saya tanya, "Kamu mau ngapain ke sini?" gitu. Iseng-iseng coba-coba. Iya. Coba itu. Tapi ujung-ujungnya betah dia. Sampai sekarang masih. Dan sekarang masih jadi bina satuan di mana-mana gitu kan. Oh iya. Sampai ikut Saka di mana gitu. Aktif di Saka dia. Aktif di Saka gitu kan. Awalnya sih saya coba-coba. Emang pokoknya kalau mau pramuka jangan coba-coba deh. Iya. Takut nyaman. Iya. Ya soalnya dari pramuka kita mendapatkan semuanya sih. Kalau menurut saya ya. Benar. Itu pramuka tuh semuanya ada. Karena yang kita pakai aja dari atas sampai bawah tuh ada suratnya. Iya. Ada SK-nya gitu. Jadi rapi gitu. Rapi, dan terus pramuka ini yang berstruktural dari bawah sampai atas sampai tingkat nasional. Ada. Iya kan? Jadi enak lah ya. Iya, berjenjang. Kayak gitu. Nah, lanjut nih ketika udah jadi dewan kan tadi seperti itu tuh. Udah jadi dewan, mereka membuat event kegiatan sama teman-temannya. Jadi dari mereka, oleh mereka, untuk merekanya udah dapat nih. Dapat udah. Ya kan? Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Setelah itu pergantian regenerasi lagi, musyawarah lagi. Jadi di kelas 10-nya tadi mereka dapat itu, setiap kegiatan mereka ikut dampingin kakak-kakaknya. Iya. Yang pasus ini nih ngedampingin kakak-kakaknya. Ngeliatin nih. Jadi kakaknya butuh apa disiapin, ngeliatin cara ngomongnya tuh kayak gini, cara penyampaian kayak gini. Ada ice breaking tuh kalau misalnya peserta didik atau teman-teman tuh udah pada kelihatannya lesu, letih, lunglai gitu kan, panas di lapangan, harus ada ice breaking biar mereka semangat gitu kan, biar seger lagi matanya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu pergantian regenerasi yang ini ketika sudah selesai menjabat, mereka nggak lepas begitu aja sama ambalannya, tapi mereka masih mantau. Mereka masih ngebimbing adik-adiknya. Masih mau ngebantu. Jadi kalau misalnya adiknya ada yang nggak tahu, gimana ya? Nanyanya sama kakak-kakaknya, sama seniornya lah. Iya benar. Gitu. Sama atasannya. Jadi ini Kak gimana kita? Kak, waktu periodenya Kakak tentang kayak gini tuh gimana sih cara ngatasinnya gitu kan? Gimana sih Kak penyampaiannya? Nah, itu tetap harus ada juga gitu. Karena sampai lulus pun mereka masih peduli. Itu pernah ada cerita. Gimana tuh? Jadi ketika kita lagi bawa lomba, itu kita kan kalau udah lomba tahu sendiri. Kayak gimana? Yang tim horenya lebih banyak daripada peserta. Pasti kalau itu. Iya. Yang lomba cuma 16. 8 putra 8 putri. Tapi yang datang tim satu sekolah. Enggak nyampe jadi sekolah ya. Enggak ya sekitar 20-30-an lah ya, banyak lah ya. Sekitar satu angkatan sekolah deh kalau kayak gitu. 250 dong. Jadi ketika kita lagi lomba, kan ada perbedaan baju. Ya sih kalau kita. Yang untuk yang nggak ikut lomba, ketika mau ikut datang ngasih spot, ngasih semangat buat yang ikut lomba, pakai kaos. Kita samakan warnanya. Dan untuk alumni kan kita buatkan baju, kemeja. Pakai kemeja semua. Jadi rapi tuh. Jadi kelihatan mana yang udah alumni, mana yang masih peserta didik gitu, mana yang lagi lomba. Yang lomba pakai baju pramuka. Iya, pasti itu. Gak mungkin enggak. Jadi ketika lagi lomba, itu saya lagi duduk ngeliatin perlombaan apa gitu. Ada suatu event di kampus, kita ngikut, kita ngirim, kita duduk, ada yang nanya, Kak kok bisa sih gitu? Di sekolah kakak itu alumninya tuh pada balik lagi dan rame yang mau ngebantu gitu. Emang iya Kak? Iya, saya perhatiin kayaknya itu yang pakai kemeja alumni Kak. Iya, itu alumninya gitu. Yang pakai kaos itu teman-temannya gitu kan. Teman-temannya yang lomba. Peserta didiknya gitu, ngasih semangat lah gitu kan.
kok bisa sih Kak gitu, kok alumninya tuh pada mau lagi gitu, baik lagi gitu. Ya sebenarnya itu mah dari diri sendiri sih, dari dalam diri dia sendiri, rasa kepedulian mereka tuh semana, masih apa enggak terhadap rumah mereka gitu kan, rumah kedua lah istilahnya ya. Itu ada rasanya nggak sih gitu kan. Dan satu lagi, kita tuh cara pembawaan kita ke mereka sih sebenarnya. Iya, betul. Iya kan. Lagi-lagi tadi yang pertama, ngebuat nyaman, ngebuat mereka suka dulu. Iya. Nggak usah pinter dulu deh, suka dulu aja. Kalau kita kan biasanya anak-anak baru nih ya, ya kan. Itu nggak ada perbedaan, nggak ada. Gue nih loh, gue nih guru lu, gitu. Gue nih instruktur lu, gue nih pelatih lu, gitu. Jadi lu ngajarin songong lah, gitu. Bahasa kasarnya ya nggak sih? Itu bahasa jalanannya. Iya. Kalau ini kan kita kan enggak, kita naungin, ayo mau ngapain gitu. Ayo latihan apa nih? Latihan apa nih gitu kan. Habis latihan, yuk kita ngopi yuk gitu kan. Depan sekolah ngobrol-ngobrol gitu. Bercanda-bercanda. Ceng-cengan enggak kaku-kaku banget gitu. Enggak kayak yang latihan selesai pulang. Gitu latihan kan. selesai pulang. Kalau kita latihan selesai nongkrong. Ngobrol. Iya kan. Yang laki-laki kan main PS. Kadang main PS. Kadang dari hal yang kayak gitu pun hal yang ringan nih. Hal yang ringan itu membuat mereka nyaman gitu. Wah, asik nih gitu kan. Jadi mereka nyaman, terus enak, ngobrol kitanya tuh nggak ada apa ya? Nggak ada batas lah, nggak ada oh dia nih atasan gua nih, dia guru gua gitu kan. Harus yang keras lah. Maksudnya ada batas lah ngobrolnya, nggak sembarangan gini segala macam. Malah kalau kayak gitu tuh mereka takut sama kita. Jadi bukan disegani. Sebenarnya ada perbedaan ya kan? Antara disegani dan ditakuti. Beda. Lebih baik disegani daripada ditakuti. Kalau ditakuti, itu kita diomongin dari belakang. Ketika kita nggak ada, kita diomongin. Oh, Pak dia kalau dia mah galak gini. Coba kalau diseganin. Diomongin juga tapi yang baik. Yang baik. Ayo gak enak sama kakak ini nanti kalau datang masa belum beres gitu kan. Betul. Kadang lebih enak kayak gitu. Makanya sebenarnya bagaimana kakak-kakak sekalian sih cara penyampaian, cara merangkul peserta didiknya gitu kan. Pasti semua orang pasti beda-beda dong caranya. Nggak bisa sama gitu kan. Terus orang-orang juga peserta didik juga pasti beda-beda. Setiap kepala kan setiap kepala satu masalah ya kan. Kita punya peserta didik berapa nih? Iya kan? Kalau ada 200 berarti ada 200 masalah. Itu kalau punya satu. Kalau misalnya punyanya satu orang bermasalah banyak, iya lebih banyak lagi berarti. Tinggal kali aja. Ini makanya saya kasih tahu gitu Kak, caranya gimana penyampaian kitanya sih, ngajak alumninya buat berbaik lagi itu gimana caranya. Malah sampai kita tuh kadang nggak menunjukkan bahwasanya ini loh, gue instruktur sekolah ini, gue udah pelatih enggak. Kadang alumni, udah nih lo jadi pendampingnya, gitu kan? Ya iya, malah kita, padahal kita instrukturnya, tapi ketika ini, udahlah kayaknya jangan kita nih buat jadi pendamping. Kayaknya mereka alumni juga harus belajar gimana caranya mereka bawa adik-adik. Gitu. Dan stop dulu untuk masalah perlombaan, nanti kita bahas di yang berikutnya. Nanti ada part berikutnya nih. Biar penasaran ya. Kita kasih tahu trik and tips tentang memilih lomba-lomba pramuka. Cara-caranya. Perlombaan. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja pasti tapi nanti aja. Semua sekolah pasti sama aja lah. Semua sekolah pasti lebih pinter. Gitu. Latihan. Itu doang sih kuncinya ya nggak sih. Iya. Udah deh pokoknya tentang lomba mah nanti kita skip. Nanti kita ada lagi. Kita balik lagi. Iya, balik lagi ke yang cara kita metode kita ke peserta didik. Mappingnya. Gini Kak Iqbal. Kalau menurut saya, kenapa kita bisa bilang karena kayak kita bisa mengatakan hal-hal yang seperti tadi? Karena notabene basically kita itu sarjana pendidikan. Bener. Jadi gitu teman-teman, kita biar begini sarjana pendidikan. Nah, persarjana pendidikan tapi yang nggak mau terikat banget ya. Bener. Kita kan mendidik banyak caranya, banyak jalannya. Saya masih ingat satu dosen saya pernah mengatakan bahwasanya 3 faktor yang mempengaruhi peserta didik atau anak, psikologi seorang anak. Segitiga apa namanya itu? Saya lupa namanya segitiga apa. Iya, pokoknya ada 3 tahap, 3 faktor itu. Yang pertama itu keluarga. Yang kedua itu lingkungan. Benar. Yang ketiga itu sekolah. Benar. Dari ketiga itu, ketika ada peserta didik yang
notabene-nya nakal atau berkebutuhan khusus lah. Ya kan, berkebutuhan khusus kan nggak hanya cacat aja kan, tapi kan pinternya yang lain juga kan itu salah satu berkebutuhan khusus juga. Nah itu tuh dari 3 itu kita nggak bisa langsung ngevonis bahwasanya si anak ini seperti ini gara-gara ini. Kita harus lihat dulu 3 aspek itu. Benar. Dari keluarganya, di keluarganya mereka kayak gimana. Benar. Habis itu lingkungan itu tempat mereka main. Iya. Tempat teman-temannya main peserta didik kita tuh mainnya di mana.